Oke, Oke, bisa oke. sudah lebih jelas suara saya, Pak? Jelas jelas. Jelas ya? Oke, Oke. Pak Hanif, sebelumnya mungkin kita mau dengar dulu nih Pak Hanif, kenapa sih Bapak melihat bahwa investasi itu penting, Pak? Iya. Kita definisi investasi aja dulu ya. Oke, oke. Eh, Investasi itu intinya menunda konsumsi saat ini Mm-mm. untuk konsumsi di masa yang akan datang gitu. Oke, Gitu. oke. Nah, konsumsi di masa yang akan datang itu bisa jadi bentuknya macam-macam ya. Mm-mm. Contohnya pendidikan gitu. Kalau kita punya anak, nah dia kan masuk TK, masuk SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan harus disiapin dananya tuh. Biar Betul, nanti betul. kalau butuh kita nggak dadak-dadakan. Kalau dadak-dadakan kan akhirnya jadi pinjem ya sana sini ya. Betul, Gitu betul. ya. Gitu. Mm. Karena kebetulan cash yang tersedia sudah habis gitu. Jadi itu investasi itu untuk memenuhi kebutuhan di masa datang bukan masa saat ini. Ya, dan itu penting banget ya, Pak ya, untuk kita Iya, juga. karena kalau enggak kena kena pendadakan gitu ya. Bayar Mm. ini sibuk cari pinjaman. Bayar itu sibuk cari pinjaman gitu ya. Itu Iya, memang iya, harus iya. direncanakan lah. Kalau saya melihat seperti itu, pentingnya investasi ya. Gitu. Kecuali kita nggak punya kebutuhan di masa mendatang nih, gitu ya. Mm. Ya habisin aja. Iya, iya, iya. Dan kapan sih Pak Hanif sendiri mulai investasi? Karena di pasar modal jadi pilihan tentu ya bagi Pak Hanif ya Hmm, dalam hmm. berinvestasi. Kapan mulai berinvestasi di pasar modal dan bisa diceritakan nggak Pak awal mulanya seperti apa? Ya, kalau saya tuh bersentuhan di pasar modal itu pertama kali waktu saya kerja di eh, Jam Sostek ya. Kalau sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Ya. Jadi waktu itu tuh saya apa namanya masuk ke investasi, ke bagian investasi di Hmm. sana ya. Selepas selesai menyelesaikan kuliah di MMUGM gitu. Nah dulu memang yang ngasih beasiswa dari Jam Sostek ya pada saat itu ya. Jadi Ya. saya harus nerima nasib gitu ditaruh di investasi di sana. Nah investasi itu saya ingat dulu nggak langsung masuk ke investasi gitu ya Mas Reza ya. Ya. Gitu. Role saya pertama tuh settlement Pak. Hmm. Settlement deposito, terus juga ngurus pajaknya gitu ya. Karena kan dulu bebas pajak tuh, jadi kita harus Hmm. ngurusin pajak apa segala macam. Lalu direksi itu mungkin melihat hal yang lain ya. Jadi katanya coba ditingkatin. Jadi dari settlement terus saya ke penempatan, bagian penempatan deposito dealer lah ya bahasa sekarang Hmm. ya. Ya, Nah, ya. gitu. Dealer pasar uang ya. Lalu kemudian setelah itu saya dipindahkan lagi di bagian saham, dealer saham ya waktu itu. Kalau dealer Hmm. kan istilahnya menerima order dari orang lain gitu. Ya. Setelah itu saya kerja 7 tahun ya di sana. Setelah itu saya pindah ke aset management karena saya pengen jadi fund manager gitu ya pada Hmm. saat itu. Jadi saya pindah ke aset management sekarang namanya PNM Investment. Waktu itu Hmm. saya jadi asisten manajer ya, nah, manajer lah gitu ya. Nah, kerjanya Hmm. ya bantuin fund manager ya, namanya asisten ya, Ya, ya. gitu. Lalu setelah itu tahun 2010-an tuh saya ke Mandiri Investasi. Mandiri Hmm. Investasi pada saat itu jadi fund manager di saham. Jadi awal mulai investasi itu di Jam Sostek pasar apa deposito gitu ya penempatan, lalu pindah ke investasi saham, lalu jadi dealer ya, lalu kemudian jadi apa namanya fund manager di saham. Jadi itu pertama kali kalau secara institusi ya gitu. Kalau secara pribadi relatif pasar modal tuh saya pertama kali itu nyemplung di 2008 kalau secara pribadi ya. Pas lagi crash gitu ya. Crash karena dulu saya waktu jadi dealer tuh saya nggak boleh pegang portofolio Pak. Hmm. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi akhirnya yang diperbolehkan itu apa namanya reksadana gitu. Cuman saya nggak begitu suka reksadana yang apa namanya tuh saya sukanya yang ada di bursa. Jadi saya beli reksadana itu waktu itu reksadana Indo Premier LQ45
Hmm. Maksudnya tuh biar nggak usah dilayanin, saya bisa beli jual sendiri gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi Hmm. sebenarnya produk selain saham gitu ya, karena saya nggak boleh beli saham langsung, ya, front runner lah orang bilang. Nah, akhirnya saya hanya bisa beli apa reksadananya LQ45 lah gitu. Yang Hmm. apa namanya? Yang di bursa ETF, maksud saya ETF. Iya, Itu iya, iya. pertama oleh bursa. Lalu kemudian ya saya membeli reksadana yang lainnya ya. Saya kan berpindah-pindah tuh kerja di Mandiri, saya beli reksadana Mandiri gitu ya, Mandiri Investasi, di Hmm. BNI Aset saya beli reksadana ini Aset, lalu kemudian di apa namanya di Afris juga sama gitu. Nah, saya mulai apa masuk ke investasi saham langsung Hmm. itu waktu di Jasa Sarana lah ya. Saya pernah ke BUMD juga Jawa Barat. Nah itu Iya, saya iya. mulai langsung karena nggak ada konflik of interestnya ya, gitu, Betul, betul. Iya. gitu. Nah di sini supaya nggak kena konflik of interestnya, saya mulai masuknya ke Warren. Jadi saya memang suka produk-produk barunya bursa ya, gitu, Iya, iya, iya. gitu. Iya. Oke, baik. Jadi kalau instrumen investasi yang awalnya menjadi pilihan investasi Bapak berarti awalnya di reksadana ya, Pak ya, sebetulnya. Iya, reksadana. Reksadana ya. Karena Hmm. ada menghindari konflik interest itu ya. Betul, betul. Dan kebetulan pada saat itu kan muncul pertama ya Indo Premier ya tahun Hmm. 2008 tuh ya. Saya ingat Iya, Indo Premier LQ45 gitu. betul, betul. Hmm. Nah, kalau saat ini sendiri portofolio Bapak tuh lebih banyak di instrumen apa, Pak? Kalau boleh tahu. Saya paling besarnya di reksadana sih. Di reksadana. Reksadana ya, reksadana proteksi lah paling banyak. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, kalau ini pernah merasakan rugi nggak Pak dalam investasi Pak? Oh Boleh ya, bagi pengalaman nggak Pak? gini ya, yang waktu 2008 contohnya nih ya, waktu itu market crash kan ya, Hmm, dari betul. di kisaran 3.000 ya, pada 2000 berapa gitu, tinggal 1.000 gitu ya. Nah, saya tuh apa ya dulu saya suka berpatokan kalau turun udah lebih dari 50%, nah, itu saatnya waktunya membeli gitu. Nah, saya beli di 1.000, ternyata masih turun ke 700. Hmm, Jadi loss 30% gitu ya. Ya, tapi market waktu itu membalik gitu ya. Jadi kalau reksadana sih saya nggak ada yang rugi ya gitu. Nah, kalau saham ada. Kalau saham ada. hmm. Saham itu biasanya begini, saya strategi ya, ini sharing aja ya. Saya Iya, iya. selalu membeli itu blue chip. Nah, keuntungan dari blue chip, saya biasa beli saham IPO Hmm, atau saham oke. orang bilang saham gorengan atau warren gitu ya. Nah, itu dari Hmm, keuntungan gitu. hmm, Contohnya di tahun inilah ya. Di tahun ini tuh saya beli Unilever. oke. Unilever di harga waktu itu 4.000, terus naik ke 4.800. Saya untung 20% ya. Nah, Hmm, keuntungannya itu saya beliin Bukalapak di harga hmm, 700. hmm, Nah, turun ke 300 saya cut loss. Gitu. Nah, saya tapi ya udah, gimana lagi ya? Saya hmm, beli saham GoTo naik 10% gitu ya. Terus ada hmm, juga saham yang lain turun juga gitu ya. Gitu. Tapi intinya tuh saya selalu menyimpan pokok saya di blue chip. Jadi hmm. misalnya saya punya uang 100 juta, terus untung Ya, 20 juta, jadi 120 juta gitu ya. Nah, yang iya. 100 jutanya itu selalu di blue chip lah gitu ya, mau Ya. bank, mau telkom, mau yang lain-lain gitu. Nah, yang untungnya, nah itu yang saya sebar ke yang lain-lain. Termasuk kemarin saya masuk ke Warren ya, gitu, Ya. Ya. keuntungannya. Nah, di Warren ini saya karena niatnya trading ya gitu. Saya baca sih sekilas tentang Warren gitu ya. Hmm, Bahwa Warren yang sekarang ini Warrennya Warren call gitu ya, hanya bisa beli gitu. ya, ya. Nggak bisa put, nggak bisa jual. Jadi hanya searah aja. Kalau market naik untung, kalau market turun udah pasti orang bilang udah nggak in the money gitu ya. Hmm. Gitu. Nah, saya lihat nih jadi menarik di Warren ya daripada beli saham ya. Gitu. Eh, Saya iya. beli beli saham apa namanya untungnya ternyata lebih gede untung Warren ya gitu untuk dapetin satu sampai saya tuh target cuma 1 sampai 2% sebulan Hmm, gitu. Itu biasanya kadang 2 minggu kadang sebulan dapatnya. hmm, Ini hmm. kalau beli Warren tuh bisa sehari itu dapat segitu gitu. Tadi Iya, saya iya. kasih portofolio ya ke Mas Reza ya. Iya, iya, iya. Adaro sama BRI itu ya.
Hmm. Satu bisa dapat untung 2%, bisa dapat 3% gitu ya. Jadi Per bayangin hari, ya, per hari ya, per hari. per, Per per hari. hari. Jadi kalau saya beli nanti ya coba dilihat deh itunya materinya saya udah kasih. Misalnya Hmm. kayak Adaro ya. Adaro itu dari 19 September itu peluncuran ya. Ke sekarang itu naiknya paling turun naiknya 10% Hmm. ya. Tapi kalau Warren ya itu turun naiknya 20% Hmm. gitu. Jadi kan lumayan banget ya buat swing trader ya. Iya, Bisa iya. lebih cepat dapat cuan gitu gitu. Kalau untuk trading tuh saya merekomendasi sekali untuk ikutan swing di sini ya, gitu ya, Hmm. ikutan swing gitu. Kalau trading kan turun pun ada cut loss lah, apa segala macam ya, Iya. gitu. Masuk lagi ke posisi lebih bawah gitu. Jadi menurut saya ini lebih menarik gitu ya. Nah ini coba Ini. contohnya ya. Nah ini teman-teman ada tuh contohnya tuh ya. Jadi yang atas tuh ya, yang ini ya, yang eh, apa namanya harganya. Pak Hanif, Pak Hanif. Oke, Sobat IDX, kita masih tunggu kembali koneksi dengan Pak Hanif. Sepertinya ada gangguan ya terkait dengan koneksi. Kita coba akan invite kembali Pak Hanif untuk bisa join bersama kita ya. Kita bicara terkait dengan waran terstruktur ya atau structure waran ya. Kita coba ajak kembali Pak Hanif untuk bisa bergabung bersama kita ya teman-teman. Sepertinya terputus karena ada gangguan koneksi. Kita akan coba invite kembali Pak Hanif untuk bisa bergabung bersama kita. Kita invite kembali ya Pak Hanif untuk bisa join bersama kita, teman-teman. Kita masih menunggu Pak Hanif untuk bergabung bersama kita. Oke, kita coba invite kembali ya Pak Hanif ya. Oke. Halo, sorry Halo kepotong Pak. ya. Iya, terputus Pak. Tadi Sorry, sorry, sorry ya kepotong. Pak. Ah, Siap-siap Pak. Jadi hmm. kita coba lihat kembali ya Pak. Nih ya Pak. Oke, jadi kalau ini saya ambil contoh saham Adaro gitu ya. Adaro harga sahamnya kan 4.000 ya. Kalau harga Warren itu hampir 10% ya, cuman 300 sampai 400 rupiah gitu. Nah, kenaikannya saham Adaro itu misalnya 7 sampai 10%, tapi Warrennya tuh bisa sampai 20% gitu. Gitu. Hmm. Jadi untuk swing trader tuh kayaknya asik ya beli Warren daripada beli sahamnya ya. Iya, iya. Hmm. Betul, betul. Nah, Dan gitu. ini Bapak lakukan day trade ya Pak ya? Ya, saya pernah day trade sehari untung 2 sampai 3% sih, gitu sehari ya. Lumayan banget. Biasanya untuk dapat 2-3% itu harus nunggu seminggu ya. Kadang 2 minggu gitu.
Ini contoh ini ya Pak, Nah, portfolio contoh lah. activity and realized gain-nya ya di Contohnya BRI dan Adaro ini ya Pak ya. BRI Adaro gitu.